Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas larutan penyangga untuk bagian yang kedua, yaitu larutan penyangga yang bersifat basa. Untuk membuat larutan penyangga basa, kita bisa mencampurkan komposisinya. Yang pertama yaitu basa lemah dengan garamnya dari asam kuat. Misalnya saya punya basa lemahnya adalah NH3. Nah, ini kita bisa mencampurkan dengan garamnya dari asam kuat. Jadi basa lemahnya tetap NH3. Ya, kalau NH3 itu kan nanti akan menjadi garam amonium ya, NH4 plus, dan asam kuatnya katakan saya ngambil dari HCl. Nah, maka nanti garamnya yang terbentuk adalah NH4Cl. Ya, nah garam ini kan sebenarnya adalah asam konjugasinya. Iya kan? Asam konjugasinya. Jadi kalau basanya NH3, asam konjugasinya harus hanya lebih banyak satu. Maka NH4 dengan apa asamnya? Dengan HCl, NH4Cl. Nah, contoh yang lain adalah misalnya basa lemahnya NH3. Kemudian asam kuatnya itu berasal dari H2SO4, asam sulfat. Maka garam yang terbentuk adalah NH4 plus ditambah asam sulfatnya itu adalah SO4 2-min. Ya, dikali silang ya. Jadi NH4-nya 2, SO4-nya 1. Nah, jadi garamnya atau asam konjugasinya adalah NH4 2 kali SO4. Ya, nah ini adalah komposisi yang pertama dari penyangga basa. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat larutan penyangga basa dengan mencampurkan tetap basa lemah. Ya, jadi kalau penyangga basa yang kita campurkan harus basa lemah. Ya. Nah, direaksikan dengan asam kuat. Jadi kalau ada basa dicampur dengan asam, maka ini akan bereaksi. Ya, tapi syaratnya adalah basa lemah berlebih atau basa lemah jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan asam kuat yang akan dicampur. Sehingga nanti asam kuatnya akan habis bereaksi atau di akhir reaksi dia tidak bersisa 0. Kemudian contohnya adalah 100 ml amonia kita campurkan dengan dengan konsentrasi 0,2 molar dicampur atau direaksikan dengan 100 ml HCl 0,1 molar. Nah, ini kan kalau misalnya nanti kalian hitung molnya ya. Molnya itu kan volume dikali molaritasnya. Jadi 100 dikali 0,2. Ya, 100 dikali 0,2 ini kan jadinya 20 milimol. Nah, kemudian untuk yang HCl-nya 100 dikali 0,1 yaitu 10 milimol. Ya, jadi jumlah NH3 ini 20, HCl-nya 10. Maka nanti yang NH3-nya akan berlebih atau sisa. Ya, sementara HCl-nya ini akan habis bereaksi. Nah, untuk penyangga basa, kita bisa menghitung pH penyangga basa dengan rumus konsentrasi OH-. Ya, sama dengan Kb, konstanta ionisasi basa, dikali konsentrasi basa lemah dibagi asam konjugasinya. Asam konjugasinya ini adalah tadi bisa garamnya ya dari asam kuat. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol. Ya, jadi yang lebih praktis adalah pakai mol karena konsentrasi ini kan mol dibagi volume. Ya, mol dibagi volume, volumenya adalah volume total. Jadi kalau ini 100 dengan 100, 200, yang atas dibagi 200, yang bawah dibagi 200 juga sama kan. Nah, maka volumenya ya boleh diabaikan. Ya, jadi kita ganti dengan konsentrasinya, kita ganti dengan mol. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikali N. Nah, N adalah jumlah ion dari asam konjugasi. Jadi asam konjugasinya kalau NH3 adalah NH4+. Nah, ini N-nya 2 nih kalau yang ini ya. Jumlah ionnya NH4 plusnya. Kalau yang NH3 dengan NH4Cl ini N-nya adalah 1. Ya, setelah dapat OH-, kita akan mendapatkan pH. Ya, rumus pH-nya sama ya. Min log konsentrasi OH-, kemudian pH-nya 14 dikurang pH. Kita masuk ke contoh soal yang pertama dari larutan penyangga basa. Pertanyaannya, hitunglah pH dari 100 ml NH3, konsentrasinya 0,03 molar. Ini dicampurkan dengan 100 ml HCl 0,02 molar. Ya, KbNH3-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, dari sini
Pertama kita tentukan yang dicampurkan ini sifatnya asam basa atau garam. Ya, jadi kalau asam dengan basa maka harus dibuat persamaan reaksinya. Tapi kalau bukan asam dengan basa maka kita tidak perlu membuat persamaan reaksinya, boleh langsung masukkan ke rumusnya. Ya, nah NH3 ini adalah basa. Basa apa nih? Di sini kan diketahui Kb ya, berarti dia basa lemah. Kemudian HCl ini adalah asam kan, asam klorida. Ya, ini adalah asam kuat. Jadi, yang satu basa, yang satu asam, maka wajib dibuat persamaan reaksinya. Ya, kita buat dulu nih persamaan reaksinya dari NH3 ditambah dengan HCl. NH3 ditambah HCl. Nah, maka ini akan menjadi garam ya, garam amonium. Kalau misalnya kita lihat nih rumusnya NH3 ini kan basa ya yang tidak punya OH ya, di sini ya tidak ada OH. Kemudian ini asam HCl. Jadi kalau basanya tidak punya OH, maka hasil reaksi antara asam dengan basanya cukup garam, tidak menghasilkan air. Ya, karena ini NH3-nya atau basanya tidak punya OH. Biasanya kan basanya NaOH, KOH gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya garam plus air. Tapi kalau yang dicampurkan adalah NH3, maka dia akan menjadi garam amonium. Nah, garam amoniumnya apa? Ya, NH3 itu nanti bayangkan aja dia adalah NH4+. Ya kan? NH4+. HCl, ini kan kita akan mengambil ion negatif ya, karena ini plus berarti nanti dia akan mengikat yang min. Yang negatif dari HCl apa? Ya berarti adalah Cl min. Jadi kita punya NH4+ dengan Cl min, perbandingannya plus 1 min 1. NH4Cl. Nah gini ya, jadi garamnya yang terbentuk cukup NH4Cl tanpa H2O. Kalau misalnya kita lihat nih, ini NH3, ini juga H-nya 1 ya. Jadi H3, H1, H-nya 4 kan? Ya, N-nya 1, Cl-nya 1. Nah, ini reaksinya udah setara nih. Kemudian kita buat posisi mula-mula, kemudian bereaksi, sisa ya. Oke, ini mula-mulanya tidak ada ya, masih 0. Kalau untuk produk, kita kalikan NH3, ini 100 mili dikali dengan 0,03 M. Jadi 30 milimol. Kemudian HCl-nya 100 mili dikali 0,02 M. Berarti 20 milimol. Nah, karena ini perbandingan koefisiennya sama semua, berarti kita boleh lihat langsung angkanya ya. 20 untuk 1 dengan 30 untuk 1. Yang akan lebih cepat habis adalah yang 20 ya. 20 ini habis duluan nih, 0 ya berarti kan. Jadi kalau dia 0, maka yang mula-mula dengan yang bereaksi sama banyak. Yang ini 20 milimol. Nah, di bagian bereaksi kita harus membandingkan dengan koefisien reaksinya. Karena semuanya 1, maka semuanya sama molnya. Ini 20 milimol juga. Ini juga 20 milimol. Ya, maka yang tersisa adalah 10 milimol dari 30 dikurang 20 NH4Cl yang terbentuk 20 milimol. Yang tersisa adalah basa lemah kan? Sisa basa lemah. Berarti kalau yang lemah yang tersisa ya maka kita pakai penyangga ya rumusnya. Buffernya apa? Buffer basa. Oke, kita masukkan data Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5. Ini mol basa lemahnya yang ini nih. Yang sisa kan. Mol basa lemahnya adalah 10 milimol. Kemudian yang di bawah mol garam. Nah, ini mol garamnya NH4Cl 20 milimol. Ya, N-nya adalah 1. Ya, N-nya 1. Nah, ini 10 dibagi 20 kan setengah ya. 0,5 dikali 10 pangkat negatif 5, atau ini 0,5-nya jadi 5 kan, karena kalau pakai 10 pangkat maka angka yang di depannya ini harus antara 1 sampai 10, jadi 0,5 kita jadikan 5 kali
Nah, ini pangkat negatifnya jadi nambah ya. Nah, pangkat negatif 6. Oke, dari OH min kita dapat POH. POH-nya min log 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita keluarkan ya yang 10 pangkat dulu, 6 min log 5. Selesai? Belum, karena kalau basa berarti pH-nya harus di atas 7. Ini mah baru H ya. Jadi pH-nya sama dengan 14 dikurang POH ya. Jadi 14 dikurang 6 min log 5 sama dengan 14 dikurang 6 itu adalah 8. Min sama min jadi plus ya, 8 plus log 5. Hal yang kedua, ini kita lihat yang dicampurkan adalah NH3 dengan NH4 2SO4 ya. NH3-nya ini basa lemah tadi ya. Kemudian NH4 2SO4 ini amonium sulfat, dia adalah garam. Ya, ini basa, yang ini garam. Maka tidak perlu dibuat reaksinya ya. Jadi kita langsung aja masukkan mol basa lemah dibagi mol garam. Ya, ini adalah penyangga basa. Ini ada perbedaan ya dari data yang diberikan. Jadi kalau NH3 ini kan ada 500 mili, 0,02 molar. Tapi di sini garamnya adalah 1,32 gram. Intinya yang diminta adalah mol kan. Jadi apapun datanya, pokoknya yang diminta mol, ubahlah supaya jadi mol. Yang diketahuinya molaritas dengan volume, maka kita mencari molnya kan tinggal dikali ya, volumenya dikali molaritasnya. Kita bisa mencari yang pertama adalah mol NH3 ya kan. Mol NH3 atau mol basanya gitu ya. Sama dengan molaritas dikali volume ya. Sementara untuk garamnya kita mencari molnya gimana nih? Mol NH4 2 kali SO4. Kalau diketahuinya gram, maka mencari molnya pakai rumus gram per mr ya. Nah, ini gram per mr. Nah, ini berbeda ya datanya, maka harus diperhatikan satuannya harus sama. Jadi kalau yang di atas mol, yang di bawah mol, yang di atas milimol, yang di bawah milimol. Kalau pakai rumus gram per mr, ini satuannya adalah mol langsung. Nah, kalau pakai m dikali v, maka satuannya tergantung volumenya nih. Ya kan, volumenya kan sebenarnya harus liter ya kalau mau jadi mol. Jadi kalau pakainya mililiter nanti jadinya milimol. Jadi kalau yang kedua sudah satuannya mol, maka yang pertama ini volumenya ya kita wajib membuatnya jadi liter ya. Ini 0,5 ya liter. Molaritasnya 0,02 dikali volumenya 0,5 liter. Ya ini M, yang ini liter. Nah, sehingga nanti satuannya jadi mol. Ya, ini satuannya mol nih. Nah, setengahnya dari 0,02 adalah 0,01 ya. Kalau yang ini gramnya 1,32 dibagi mr-nya 132 ya. Ini sama ya, 0,01 mol juga. Oke, kita langsung masukkan ke rumusnya. Oke, kita masukkan KB-nya 1 kali 10 pangkat negatif 5 dikali mol basa lemahnya yang ini ya, 0,01 mol dibagi mol garamnya sama 0,01 mol dikali N-nya. Ya, N-nya adalah tadi ion dari asam konjugasinya ya. Nah, ini adalah N-nya 2 ya. Jadi ini jangan lupa dikali 2. Coret ya, ini habis nih. Nah, ini jangan lupa nih 2-nya di bawah, jadi 1/2 setengah ya, 1/2. Jadi 1 dibagi 2, nanti kalian dapatnya 0,5 ya. Jadi 0,5 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Sorry, bukan H plus ya, ini OH min. Awas, hati-hati. OH min, sama ya hitungannya ya. 5 kali 10 pangkat negatif 6
Oke, kalau gitu pOH-nya boleh langsung ya. pOH-nya 6 min log 5. Jadi pH-nya ya 14 dikurangi 6 min log 5. 14 dikurang 6, 8. Min sama min jadi plus log 5.